Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Akhirnya teman-teman, di musim ini secara resmi kita telah kehilangan trofi yang paling mudah untuk direbut. Ya sudahlah, anggap saja ini hikmahnya agar kita bisa fokus untuk mendapatkan bintang kedua, Scudetto ke-20. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gimana nih teman-teman? Setelah 2 musim berturut-turut kita selalu memegang juara Piala Ciki, di musim ini kita kehilangan piala kebanggaan kita. Bahkan yang bikin lebih parah adalah di musim ini kita harus angkat koper di pertandingan pertama. Jujur ya teman-teman, gue sedih banget sih. Karena awalnya gue merasa sangat optimis kita bisa menundukkan Bolonya, karena Thiago Motta menurunkan skuad lapis kedua. Bolonya dini hari tadi di partai melawan Inter tidak menurunkan skuad utamanya. Contohnya, di lini belakang, pemain utama yang dipasang itu cuma Bekuma. Selebihnya mereka menurunkan pemain cadangan. Tidak ada nama Post, tidak ada nama Calafiori, tidak ada nama Christensen. Lalu di double pivot mereka tidak ada nama Flower, hanya Moro saja yang dipasang. Kemudian 3 gelandang serang, udah jelas tidak ada Orsolini karena cedera. Kemudian Thiago Motta juga tidak menurunkan Ferguson. Luis Ferguson ini gelandang yang sudah mencetak 3 gol 3 assist. Kemudian tidak ada nama Endoye juga. Jadi untuk pos gelandang serang, satu-satunya pemain pilar yang dipasang adalah Saelemaker. Lalu di lini depan, penyerang tunggal mereka adalah Sidney Van Hooijdonk. Ini anaknya Pierre Van Hooijdonk ya. Jelas ini dia adalah pemain cadangan karena penyerang utama Bolonya musim ini adalah Siskae. Lalu untuk posisi kiper, sebetulnya kiper utama Bolonya adalah Skorupsi. Tapi sudah sejak 2 pertandingan terakhir nih, kemarin lawan Bolonya juga yang dipasang Ravaglia ya. Ravaglia ini musim lalu bermain di Serie B, membela Regina bersama Giovanni Fabian. Ini artinya teman-teman, Bolonya tampil tanpa 7 pemain utama. Aduh, ketika melihat daftar line up ini, gue ngerasa sangat optimis kita bisa menundukkan Bolonya. Walaupun Inter sendiri sebetulnya juga menurunkan skuad pelapis ya teman-teman. Inter jauh lebih parah, cuma menurunkan 3 pemain utama nih di partai lawan Bolonya, yaitu Acerbi, Bastoni, dan Lautaro. Sisanya adalah pemain cadangan. Dari kiper ada Audero, kemudian center back kanan ada Bisek. Di posisi gelandang ya, kanannya Darmian, kemudian Fratesi, Aslani, Claessens, dan Augusto. Dan di lini depan ada nama Arnautovic. Dan begitu pertandingan berlangsung, sejujurnya gue tidak melihat ada tanda-tanda kekalahan Inter. Kita bermain sangat nyaman, membuat banyak peluang. Ini kita coba lihat aja statistiknya ya teman-teman. Statistik partai Inter lawan Bolonya di 90 menit waktu normal ya. Kita membuat 17 shot, Bolonya cuma membuat 3. Dan 3-nya ini off target teman-teman. Jadi Bolonya selama 90 menit tidak ada shot on goal sama sekali. Kemudian kita block shotnya 6, Bolonya 0. Dan cornernya teman-teman, selama 90 menit kita membuat 11 corner, tapi tidak ada yang jadi gol sama sekali. Gila sih, Thiago Motta datang ke San Siro bukan untuk main bola, tetapi memang untuk menang saja. Ini Thiago Motta benar-benar memahami dengan baik strategi ala Mourinho ya. Membiarkan Inter menguasai jalannya pertandingan, membiarkan Inter menekan, tapi Bolonya tetap tenang. Gila, gimana ceritanya 90 menit tidak ada shot on goal sama sekali, tetapi akhirnya bisa mencetak gol, epic comeback, dan menang. Itu gokil banget ya Thiago Motta. Penampilan dini hari tadi mengingatkan gua akan Inzaghi Ball musim lalu ya. Menekan, menguasai jalannya pertandingan, tapi ujung-ujungnya kalah. Ada. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gue kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gue kasih gambar yang lebih zoom. Ini gue kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, away melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget.
Ini adalah kalender meja, dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar, gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, Home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Setelah di babak pertama kita cuma bermain kosong-kosong, di babak kedua gue sempat semakin optimis ketika Lautaro Martinez mendapatkan penalti, teman-teman. Waduh, ini Lautaro Martinez kumat ya. Ini adalah penyerang yang unik. Bola-bola sulit bisa jadi gol. Giliran bola gampang, bola penalti malah dipersulit. Ini konversi golnya Lautaro Martinez jelek banget. Total Lautaro Martinez sepanjang karirnya mendapatkan 20 kali penalti. Cetak golnya cuma 13, gagalnya 7, teman-teman. Ini conversion rate-nya cuma 65%. Jauh banget sama Hakan Calhanoglu yang bisa mencapai 90%. Aduh, Lautaro, tapi memang dari dulu sih ya, dari awal Lautaro ada di Inter, tiap kali dia ngambil penalti emang bikin deg-degan banget. Tapi di satu sisi gue juga harus memuji kipernya Bolonya ya. Ini Ravaglia, posturnya sangat menunjang. Ini sekolah kiper Italia memang nggak pernah kehabisan memproduksi kiper-kiper hebat ya. Ini Donnarumma, masa edarnya, masa mainnya masih panjang. Udah muncul lagi ada Visario. Kemudian musim lalu Provedel menjadi kiper terbaik Serie A. Lalu Monza juga punya Di Gregorio ya, yang penampilannya meningkat. Lalu di Atalanta juga ada Carnesasi ya, yang di musim ini mendapatkan banyak perhatian. Akhirnya 90 menit berakhir 0-0. Extra time berjalan 90 detik. Carlos Augusto akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Inter. Gua semakin yakin, semakin optimis kita akan membungkus permainan. Kok bisa-bisanya Thiago Motta akhirnya menurunkan skuad utamanya ya, senjata andalannya Siskai dan Endoye. Akhirnya mereka berdua lah yang menghukum Inter, membalikan kedudukan dan membuat kita angkat koper dari Coppa Italia. Akhirnya teman-teman, di musim ini secara resmi kita telah kehilangan trofi yang paling mudah untuk direbut. Ya sudahlah, anggap saja ini hikmahnya agar kita bisa fokus untuk mendapatkan bintang kedua, Scudetto ke-20. Catatan gue untuk pertandingan ini, menurut gue Inzaghi salah banget sih memasukkan Claessens ya. Dia, mainnya jelek banget sejak menit awal. Lalu Sensi yang masuk menggantikan Aslani juga menurut gue kurang pas. Sensi nggak begitu optimal menjadi regista. Harusnya justru Sensi menggantikan Claessens dan yang menggantikan Aslani biar Hakan Calhanoglu aja. Karena buktinya ketika kita akhirnya disamakan kedudukan atau bahkan tertinggal, Sensi sama sekali tidak bisa membuild up serangan. Lalu catatan gue yang kedua, menurut gue Inter sangat amat butuh membeli striker baru. Arnautovic banyak yang mengkritik, tetapi menurut gue Arnautovic masih agak lebih mending lah. Yang kayaknya harus dilepas adalah Alexis Sanchez, cedera mulu, aduh ampun. Ini kalau kita masih pingin melaju jauh di Liga Champions dan bisa merebut Scudetto, sebaiknya kita beli striker baru pengganti Alexis Sanchez. Lalu catatan gue yang ketiga, ini yang paling penting. Lautaro Martinez saat ini fisik dan mentalnya sedang sangat amat diuji, teman-teman. Secara mental ini sudah pasti tertekan banget Lautaro Martinez. Dia untuk pertama kalinya di musim ini gagal penalti, dan kegagalan penaltinya membuat Inter tersingkir. Inter gagal mempertahankan gelar Coppa Italia. Dia sebagai kapten kesebelasan, sebagai striker paling subur Inter saat ini pasti merasa tertekan. Dan secara fisik dia juga diuji. Kemarin dia tampil 90 menit lebih, ditarik keluar karena kelelahan ya. Dan ketika jalan dia memegang bagian selangkangannya, bagian bijinya, kayaknya dia cedera. Aduh, semoga nggak kenapa-napa. Lalu catatan gue yang terakhir gue berikan kepada Audero yang sudah 2 kali tampil. Aduh, penampilan pertamanya bikin kita ketinggalan 3-0 dari Benfica, dan di pertandingan keduanya kita malah kalah 2-1. Audero tampil belum pernah menang dan kebobolan 5 gol. Tapi ya sudah ya teman-teman, kita terima dengan ikhlas. Masih banyak pertandingan yang dilalui. Scudetto tetap yang paling utama, dan semoga Coppa Italia yang juara Bolonya atau Fiorentina atau Roma lah. Gue ikhlas, jangan sampai Milan atau Juve. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.